Ya, pemirsa, Anda kembali di Jurnal Siang, dan sebelum kita lanjutkan dialog, kita lihat dulu informasi berikut ini. Ya, ini ada beberapa informasi, Pak, kita lihat sama-sama. Iya, itu. Ini jumlah pasar tradisional di mana ada penurunan begitu, terlihat jelas dari 2007 ke 2011 ada penurunan. Nah, kenapa turun? Ini kan harus tahu. Nah, itu Sebabnya pertanyaan apa? saya. Nah, boleh tanya nanti. Ini juga pedagangnya juga ternyata menurun juga seperti jumlah pasarnya. Kenapa dari turun? 2007 ke 2008. Nah, kenapa turun? Kan harus diketahui oleh pejabat. Nah, ini yang berikutnya adalah mengenai jumlah retail modern, di mana dinyatakan bahwa 8.000 retail modern naik. Betul. Dari sebelumnya bertambah 8.000 begitu. Ya, betul. Oke, ini dari tadi pengadilan sudah tidak sabar mengomentari. Ini bagaimana ini? Dari data tadi pengadilan melihatnya bagaimana? Iya, jadi begini. Pertama, jumlah pasar tradisional yang 13.450 menjadi 9.950 itu tentu dipertanyakan. Ini saya yakin bahasanya adalah diurislah. Kalau diurislah berarti mendapatkan persetujuan anggota DPRD atau tidak. Nah, sebenarnya contoh di Jakarta aja ada beberapa pasar yang miliknya PD Pasar Jaya, dalam arti miliknya Pemda DKI. Kemudian setelah dibangun oleh yang punya duit banyak, dikelola oleh swasta, kemudian PD Pasar Jaya hanya mendapatkan cipratan. Kenapa ini mau? Karena tidak paham. APBD-nya berapa? PAD untuk pemerintah daerah, contoh di Jakarta itu menjadi berapa yang masuk sekarang? Kalau bisa berlama-lama dikelola oleh pihak yang punya duit, tentu dia akan semakin lama dia mengelola. Ini permasalahan yang dihadapi oleh teman pedagang. Itu satu. Artinya dari jumlah fisik berubah, itu karena berubah dikelola oleh swasta. Apapun bentuknya. Yang kedua, kenapa pedagangnya turun? Karena didesak, dirayap. Rayapnya siapa? Minimarket, bukan hypermarket. Yang menjadi rayap, saya dalam hari ini, kami selaku pedagang pasar tradisional tidak anti dengan toko modern. Tapi hendaknya, satu contoh di Jakarta itu udah Perda nomor 2 tahun 2002. Ini jaraknya harus sekian, ini jaraknya harus sekian. Sekarang berdempel-dempel. Siapa yang berwenang? Kenapa tidak diambil tindakan? Pemerintah DKI sudah lama. Kenapa tidak diambil tindakan? Baik gubernur yang lama dan janji gubernur yang baru, sampai sekarang kan tidak ada yang berani mengambil tindakan. Ini permasalahan, Pak. Itu perdanya ada, tidak dicabut sampai sekarang. Perpresnya pun ada, mengatur jam bukanya jam sekian, tutupnya jam sekian di perpres. Kenapa itu buka 24 jam dibiarkan? Dirubah dengan Permendak nomor 70, Permendak 57, kita minta dirubah menjadi Permendak nomor 70. Itu ada jam buka, jam tutup. Ada memperhatikan, tetapi mungkin memperhatikan itu hanya melihat saja atau senyum saja. Ini permasalahan yang ada. Ini di Jakarta, dicontoh di semua daerah. Iya, Pak Wijayanto, kita lihat ada masalah kendala begitu. Pak Wijayanto melihatnya bagaimana? Ini karena nantinya akan sinkron dengan program 5.000 Jadi, perbaikan pasar tradisional nantinya. Pasar secara fisik ini hanya satu faktor. Faktor yang lain adalah bagaimana mensejahterakan pedagang. Masalah permodalan. Ini juga merupakan program Pak Jokowi JK untuk memberikan permodalan yang murah. Kemudian bagaimana perlindungan kepada mereka. Tadi pengadilan mengatakan tergerus oleh pasar modern. Saya pikir peraturan-peraturan yang ada harus diimplementasikan dengan baik ke depannya. Saya pikir upaya membangun pasar ini hanya merupakan satu bagian saja dari berbagai upaya untuk mensejahterakan para pedagang tradisional begitu. Oke, Pak, tadi saya sangat penasaran dengan yang sebelum jeda tadi Bapak katakan bahwa sangat terlambat memodernisasi pasar tradisional sekarang. Lalu apa yang harus dilakukan kalau yang harus dilakukan memang dipercepat. Satu contoh sekarang, Pak Jokowi menjabat gubernur itu kan hampir 2 tahun di Jakarta. Berapa sebenarnya pasar yang dibangun oleh Pak Jokowi atas kebijakan Pak Jokowi selama menjabat ini? Berapa banyak pasar yang dibangun? Berapa banyak Pak di Jakarta? Dari 173 menjadi 153, berapa yang dibangun selama Pak Gubernur menjabat? Tahu Bapak? Tahu nggak? Angkanya berapa, Pak? Angkanya berapa? Saya tanya dengan Bapak. Bapak sebagai tim sukses tahu dong. Saya melihat ada program Pak Jokowi membangun 5 pasar katanya dengan gratis. Itu karena ada investor yang akan membangun satu pasar yang besar, kemudian bagian keuntungan yang mestinya disisihkan untuk Pemda, APBD itu, untuk PAD itu, digunakan untuk membangun 5 pasar yang sampai sekarang juga belum selesai. Bapak tahu pasar mana yang dibangun 5 itu, yang belum jadi sampai sekarang?
Pak Jokowi belum lama meresmikan pasar, tetapi pasar itu yang dibangun izinnya zaman Foke. Zaman Pak Jokowi saya tanya, mana pasar yang dibangun di Jakarta? Program ini sangat bagus, saya dukung ini. Tetapi apakah nanti yang jumlah 5.000 itu akan sama nasibnya dengan di Jakarta? Saya tidak ingin. Ini akan sama nasibnya dengan kami di Jakarta. Kami melakukan kontrak politik dengan Jokowi. Ya, ada anggaran APBD yang harus disisihkan. Satu. Yang kedua, kita harus dilibatkan di dalam pembangunan ini. Itu kontrak politik, Pak. APSI dengan Jokowi itu kontrak politik. Kemudian, satu contoh permodalan yang didengungkan tadi untuk pedagang pasar. Jakarta itu akan diberikan 500 juta, setengah miliar itu 500 ya, kepada koperasi. Sampai sekarang kami selaku orang Kopas, Pak, saya ini ketua Kopas, selain saya Sekjen APSI, saya itu ketua Puskopas DKI Jaya, saya juga ketua Kopas di Primer. Nyatanya sampai sekarang, Pak, sangat sulit untuk meraih uang yang 500 itu. Lebih mudah cari yang kur. Programnya Pak Jokowi nggak jalan tentang permodalan. Bapak tahu? Tahu nggak? Bapak harus tahu. Kalau tidak tahu, Bapak cari tahu. Ini permasalahan. Baik. Jadi meluncurkan iya betul, tapi pelaksanaannya tidak bisa. Nggak berjalan. Siapa? Pelaku di bawah. Pak Jokowi ngambil tindakan? Tidak. Tidak diambil tindakan. Betapa sulit kami mengharapkan sampai datang sendiri ke Pak Jokowi minta itu mana yang 500 satu koperasi. Belum ada sampai sekarang. Lebih susah. Nah ini kami tidak ingin nanti akhirnya program yang seperti ini yang bagus akhirnya tidak bisa jalan karena apa? Eksekutor di bawahnya nggak bisa melaksanakan, nggak bisa jalan. Ini permasalahan. Ya. Jangan ini citra ini kita sudah baik, tetapi ternyata ini nggak bisa berjalan. Permodalan nggak jalan, Pak. Pembangunan pasar di Jakarta belum jalan. Ya, baik. Baik, Pak Ngadiran, ini bagus sekali ya Pak Wijayanto ya. Ini keluhan yang bisa diakomodasi untuk menunjang programnya nanti akan lebih baik dan bisa diaplikasikan dengan berjalan lebih lancar begitu. Baik, kita tahan dulu pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini.